Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu lagi cari HP dengan harga 1-2 juta, mungkin HP yang satu ini cocok buat kamu. Ini adalah Realme Narzo 50A Prime yang di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman selama kurang lebih 1 minggu menggunakan HP ini untuk kebutuhan sehari-hari. Kira-kira cukup memuaskan atau tidak? Buat kamu yang belum tahu, Narzo 50A Prime hadir dengan dua varian, yaitu kapasitas 4/64GB yang dijual dengan harga 2 juta dan kapasitas 4/128GB yang dijual dengan harga 2,2 juta. Di sini untuk urusan desain atau tampilan saya cukup suka dengan desain yang ada karena sudah terlihat fresh dan mewah untuk kelas 1-2 juta. Sama persis dengan Realme C35, mulai dari bentuk bodi yang flat atau kotak, setup framing kamera, port charger Type-C hingga letak sensor sidik jari yang sudah ada di bagian samping, jadi lebih mudah dijangkau. Untuk keseluruhan bodinya di sini juga sudah solid dan kokoh, berasa compact saat digenggam. Lalu untuk tampak depan atau layar, di sini juga sama dengan Realme C35, masih menggunakan konsep layar water drop screen dengan bezel layar yang tidak bisa dibilang tipis. Untuk panel layarnya masih menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate hanya 60Hz. Dan untuk resolusinya juga sama dengan C35, sudah Full HD+, 1080x2408 pixel. Jadi untuk masalah saturasi warna dan kecerahan layar menurut saya terlihat bagus, tajam dan detail. Digunakan untuk kebutuhan nonton, scrolling sosmed atau main game sudah berasa nyaman. Untuk respons sentuhnya juga sudah cukup responsif. Saya tidak menemui kendala yang berarti saat pengujian. Pokoknya untuk urusan desain menurut saya semua sudah oke di kelas harganya. Mungkin yang sedikit disayangkan hanya konsep layarnya saja, masih water drop screen. Tapi ini sih hanya masalah selera saja. Untuk spesifikasinya, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas 4/128GB dan masih bisa ditambah dengan micro SD jika memorinya kurang besar. Di sini yang perlu kamu ingat, untuk kapasitas RAM-nya tidak didukung dengan fitur RAM Plus atau RAM Expansion. Namun dengan kapasitas yang ada, menurut saya sudah cukup oke karena masih bisa diandalkan untuk simpan banyak file, foto atau video dan menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Lalu untuk chipsetnya di sini sama dengan Realme C31, dibekali dengan chipset UniSoC T612 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer dengan GPU support Mali G57. Untuk skor Geekbench-nya di sini mampu menghasilkan angka 341 untuk single core-nya dan 1314 untuk angka multi core-nya. Sedangkan untuk skor Antutu Benchmark mampu menghasilkan angka 201 ribuan dengan skor CPU di angka 68 ribuan dan skor GPU di angka 24 ribuan. Untuk kelas 1-2 juta menurut saya skor yang dihasilkan sudah cukup lumayan tinggi berbeda dengan para kompetitornya. Lalu untuk urusan persensoran, Narzo 50A Prime sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada kecuali sensor NFC. Untuk sensor giroskop di sini juga sudah hardware jika kita perbantukan dengan aplikasi sensor box. Lalu untuk urusan performa, dari apa yang saya rasakan sudah cukup memuaskan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Saya biasa gunakan HP ini untuk kebutuhan multitasking sehari-hari seperti chatting WhatsApp, scrolling Instagram, Facebook sampai TikTok, dan nonton video sudah berasa lancar, tidak ada kendala yang berarti. Untuk performa gamingnya juga sudah cukup memuaskan di kelas harganya. Digunakan buat main Mobile Legends sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar di settingan grafik hingga ultra. Tapi kalau boleh saran, settingan terbaik ada di high menurut saya karena berasa lebih enteng. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup playable baik saat 1 lawan 1 atau lagi war rame-rame. Sedikit frame drop atau delay tentu masih ada, tapi masih dalam kategori wajar. Sedangkan kalau digunakan buat main game yang lebih berat sekelas PUBG Mobile juga sudah mampu menjalankan game dengan baik dan settingan grafik yang juga lumayan tinggi. Bisa sampai smooth high dan mentok sampai SD high. Untuk performanya dari apa yang saya rasakan sudah cukup lancar di sini, terutama untuk kelas 1-2 juta. Apalagi untuk sensor giroskopnya di sini juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Jadi menambah kenikmatan saat gameplay. Untuk suhu dari HP-nya sendiri juga tergolong adem, tidak berasa panas, paling hanya di tingkatan anget saja. Pokoknya kalau dari apa yang saya rasakan, performa dari Narzo 50A Prime sudah lumayan lancar dan sudah bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan.
Lalu untuk daya tahan baterai di sini sudah dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 watt. Tapi yang harus kamu ingat, dari dalam paket pembelian belum include adapter charger. Jadi kita harus beli terpisah. Di sini saya charging dengan adapter 18 watt selama 20 menit sudah terisi sekitar 19%. Charging selama 30 menit terisi 27%. Lalu charging selama 1 jam sudah terisi sekitar 51%. Dan ternyata di sini butuh waktu sekitar 2 jam 8 menit untuk isi daya dari 4 sampai 100% dengan kondisi data off. Tidak bisa dibilang ngebut banget memang, tapi setidaknya masih lumayan dibanding hanya berkecepatan 10 watt. Tapi kalau untuk daya tahannya di sini sudah tergolong awet menurut saya. Digunakan buat nonton YouTube selama 40 menit dengan jaringan WiFi only hanya berkurang 4%. Buat main game Mobile Legends selama 40 menit berkurang 7%. Dan buat main PUBG Mobile selama 48 menit berkurang sekitar 8%. Dengan intens penggunaan yang wajar, menurut saya baterainya ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Lanjut untuk urusan UI-nya, Narzo 50 Prime berjalan di Android 11 basis Realme UI Air Edition. Sama persis dengan Realme C31 dan Realme C35. Di sini untuk jenis UI yang digunakan adalah UI yang paling simple dan minim kustomisasi, berbeda dengan Realme UI versi reguler. Jadi jangan heran kalau banyak aplikasi yang tidak ada, seperti aplikasi tema, radio FM, galeri atau album, pengolah file, dan lain-lain. Untuk fiturnya juga ada beberapa yang tidak ada, seperti screenshot 3 jari, split screen, game booster atau mode game, dan folder aman. Tapi untungnya buat kamu yang butuh fitur rekam layar dan screen mirroring di sini masih ada. Pokoknya yang jelas Realme UI Air Edition beda banget dengan Realme UI 2.0 atau 3.0. Karena Realme UI jenis ini memang dikhususkan untuk kelas entry level seperti HP ini, supaya tidak memberatkan kinerja smartphone. Makanya tidak heran kalau banyak fitur yang dipangkas dan beberapa aplikasi yang digantikan oleh Google. Seperti aplikasi galeri diganti dengan Google Foto dan pengolah file diganti dengan file dari Google. Dan untuk poin yang terakhir, aku mau share dari sektor kameranya yang ternyata juga sama dengan Realme C35. Sudah dibekali dengan setup triple lensa, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel lensa black and white. Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan resolusi sebesar 8 megapiksel. Untuk fitur kamera yang ditawarkan sayangnya di sini tidak terlalu banyak. Selain foto dan video hanya ada mode bokeh dan di bagian lainnya masih ada video selang waktu, mode profesional, foto panorama, foto makro, dan mode malam. Di sini yang harus kamu ingat, untuk kamera depannya tidak bisa foto bokeh atau potret. Untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video dan video slow motion. Sama satu lagi, untuk fitur AI atau Chroma Boost juga belum ada, yang ada hanya SDR saja. Jadi sangat disayangkan di sini karena untuk fitur kamera yang ditawarkan kurang lengkap. Lalu untuk hasil kameranya di sini terlihat standar saja menurut saya, sama persis dengan Realme C35. Walaupun memiliki megapiksel yang besar tapi tidak terlihat wow banget atau spesial. Sangat berbeda dengan 50 megapiksel di Narzo 50 atau Realme 8i. Sebenarnya kalau dibilang bagus sih sudah bagus, detail gambarnya dapat, ketajamannya juga oke. Tapi untuk saturasi warnanya terlihat kurang hidup menurut saya, karena belum dilengkapi dengan fitur AI atau Chroma Boost. Lalu untuk foto menggunakan mode malam, di sini juga tidak banyak perbedaan dengan foto menggunakan mode auto. Malah kalau diperhatikan secara sekilas terlihat sama saja. Sedangkan untuk hasil kamera selfie-nya di sini juga terlihat standar saja. Bisa dibilang kurang cocok buat kamu yang doyan selfie. Tapi yang jelas untuk poin kamera tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau kamu tipikal user yang tidak terlalu mengutamakan kamera, kamu boleh skip poin ini. Karena kalau hanya untuk kebutuhan yang standar sudah bisa diandalkan. Lalu untuk perekaman video hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kalau menurut saya sih terlihat standar karena untuk saturasi warnanya kurang begitu dapat. Pokoknya silahkan kamu nilai dari hasil video berikut ini. Dan yang terakhir ini adalah hasil kameranya saat digunakan untuk video call via WhatsApp. Silahkan kamu bisa nilai kira-kira cukup oke atau tidak. Untuk kondisinya ini ada di indoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Dan itulah tadi pengalaman saya selama kurang lebih 1 minggu bareng Realme Narzo 50A Prime.
Untuk kesimpulannya, menurut saya HP ini sudah cukup menarik untuk kelas 1-2 juta. Dan bisa jadi solusi buat kamu yang lebih mengutamakan desain cakep, spesifikasi lumayan, chipset powerful, sensor lengkap, dan performa yang lancar. Tapi tetap dengan harga ramah di kantong. Mungkin yang perlu jadi catatan hanya versi UI-nya saja, karena banyak fitur yang dipangkas dan beberapa aplikasi bawaan diganti oleh Google. Sama satu lagi, belum include adapter charger dalam paket pembelian. Pokoknya yang jelas tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.